Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan stres dan cara mengatasinya. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Stres dan cara mengatasinya mempunyai tujuan yakni dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasinya. Persepsi tentang materi stres dan cara mengatasinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari diri dari stres. Namun, stres bisa dikelola sehingga justru mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Stres tidak boleh dihilangkan sama sekali karena dia membantu kelangsungan hidup dan memberikan dinamika hidup. Dikutip dari Mujadid TV tahun 2005. Dibutuhkan sebuah kecakapan dalam menghadapi tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan atau respon secara proporsional. Dengan demikian, manusia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kemampuan mengolah ini tidak datang begitu saja, tetapi didapatkan melalui dari sebuah proses. Pengertian stres. Menurut Kamus Bahasa Indonesia ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Yang kedua, stres berarti tekanan. Secara teknis psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. Jadi stres merupakan suatu respon fisiologik ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan atau homeostatis bagi baik internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif, sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsikan mencekam bagi orang lain. Faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Ada 3 unsur utama bagi stres. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri. Yang kedua, fisiologis. Ini perubahan kondisi tubuh. Dan yang ketiga, pikiran kita. Ini pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Gejala-gejala stres yang dialami remaja pada umumnya. Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. Yang ketiga, mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau hipersomnia, yakni suka tidur atau lebih banyak tidur hampir di setiap hari. Dan yang keempat, gejala-gejala stres yang dialami remaja pada umumnya, yakni yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari.
Yang keenam, dari gejala stres yang dialami remaja yakni merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Yang ketujuh, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. 8, munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Dan yang 9, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Dampak akibat stres. Yang pertama, dampak fisiologis. Secara umum orang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Yang kedua, dampak psikologis, yakni kelebihan emosi, terjadi depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Yang ketiga, dampak stres yakni dampak perilaku. Cara menangani stres. Untuk mencegah mengalami stres, setidaknya ada 3 lapisan. Yang pertama, lapis pertama, yang disebut juga primary prevention. Jadi dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skill yang relevan. Misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan dan menata, dan seterusnya. Yang kedua, yakni lapis kedua disebut juga secondary prevention. Ini strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan seterusnya. Lapisan yang ketiga yakni tertiary prevention, yakni strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan jaringan suportif atau social network ataupun bantuan profesional. Menangani stres. Ada 6 kata ada 3 huruf dari kata stres. Yang pertama S. Cara menanganinya yaitu melakukan study skills. Untuk T-nya tempo atau ada team management, time management. R-nya berarti rehat atau rest, atau juga disebut istirahat. Huruf E-nya itu eating dan exercise, makan dan olahraga kebugaran. Untuk S-nya adalah self atau talk, percakapan kalbu. S yang terakhir adalah social support, yakni jaringan pendukung. Cara mengatasi kecemasan ujian yang biasa dirasakan anak-anak muda yang mengakibatkan salah satu dampak dari adanya stres. Yang pertama, biasakan diri dengan situasi ujian. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, persiapkan fisik. Dan yang keempat, pelajari skill relaksasi yang amat menolong segera. Dengan cara yang pertama, tarik nafas dalam secara teratur. Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana yang biasa menolong kita menenangkan respon fisiologi atau VAL yang ditimbulkan oleh perasaan kita. Yang kedua, teknis relaksasinya seperti progressive relaxation. Dan yang ketiga, bermeditasi, berdoa, dan upaya spiritual lainnya. Terima kasih telah menyimak materi tentang stres dan cara mengatasinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Dadah.